11070367 Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Arifah Ariyanto MPD selaku pembimbing 1 dan kepada Ibu Andrisah MPD selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan memotivasi saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan penelitian atau judul skripsi, yaitu upaya meningkatkan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di RA Al-Hidayah melalui pembelajaran daring. Yang pertama, latar belakang. Komunikasi merupakan proses penyampaian makna atau informasi baik pesan atau gagasan. Adapun dalam berkomunikasi anak usia 3-4 tahun, anak mulai dapat berbicara dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana yang terdiri dari 3-4 kata. Dengan menggunakan metode bermain balok, maka dapat meningkatkan atau mendorong perkembangan kemampuan komunikasi anak. Yang kedua, rumusan masalah. Pada rumusan masalah, terdiri yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam upaya peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di sentra balok RA Al-Hidayah. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa dalam pembelajaran daring dalam upaya peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di sentra balok di RA Al-Hidayah. Dan yang ketiga, apa kendala-kendala yang dialami siswa pada pembelajaran daring dalam upaya peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di sentra balok di RA Al-Hidayah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring sebagai upaya peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di sentra balok di RA Al-Hidayah. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa dalam pembelajaran daring dalam upaya peningkatan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di sentra balok di RA Al-Hidayah. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa dan guru pada pembelajaran daring dalam upaya peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun dengan permainan balok unit di sentra balok di RA Al-Hidayah. Lalu ada kajian teoritis. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu yang digunakan adalah jaringan komputer. Yang kedua, pengertian permainan balok unit. Bermain adalah hak bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah. Menurut Harlock 2018 halaman 30, bermain atau fly merupakan istilah yang digunakan secara bebas, sehingga arti utamanya hilang. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Bahasa anak terdiri dari kalimat elemen terkecil seperti kata dan suara. Kedua hal tersebut dapat dikombinasikan menjadi suatu ucapan. Bahasa yang baik yaitu bahasa yang diproduksi dan dapat dimengerti menjadi satu kesatuan kalimat yang utuh. Bahasa digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran, dan emosi. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam skripsi ini saya menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode deskriptif dipilih karena peneliti yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Adapun lokasi yang saya gunakan yaitu bertempat di RA Al-Hidayah Kampung Cigintung, RT 3 RW 4 Desa Cidadali Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.
Subjek penelitiannya yaitu 15 anak. Instrumen penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur penelitiannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengolahan data yaitu reduksi data dan kesimpulan. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya yang pertama, hasil pengamatan 6 menunjukkan bahwa indikator anak dapat memberi nama satu-satu pada balok unit sebagai benda, walaupun bangunan atau bentuk balok unit tidak sama dengan benda, tetapi mewakili pikiran anak 93%. Anak dapat memberi nama seluruh bangunan balok unit sebagai benda 80%. Anak dapat memberi nama bentuk-bentuk balok unit lebih dari satu balok unit dalam satu bangunan mewakili benda 73%. Anak juga dapat membangun bangunan termasuk objek-objek yang terpisah, memberi nama pada masing-masing objek tersebut 93%. Anak dapat membangun bangunan tertutup dan menceritakan ruang dalam sebanyak 87%. Anak juga dapat mengkomunikasikan atau menceritakan bangunan yang dihasilkan sebanyak 80%. Anak juga dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman saat bermain mikro setelah selesai membangun balok unit sebesar 73%. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, implementasi terhadap peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun melalui permainan balok unit di era Al-Hidayah melalui pembelajaran daring dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak dengan baik. Yang kedua, respon guru dan anak terhadap peningkatan kemampuan komunikasi anak usia 3-4 tahun melalui permainan balok unit di era Al-Hidayah melalui pembelajaran daring secara umum baik. 3. Kesulitan-kesulitan yang dialami anak dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran daring di era Al-Hidayah diantaranya membedakan kalimat, keterbatasan siswa dalam memahami, keterbatasan guru dalam pembelajaran komunikasi daring, kondisi sinyal pun jadi kendala. Sekian dulu pemaparan skripsi dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihku.